mempelajari tentang apa, Mas Irfan? Kemarin Irfan guys. Ayo. Apa? Suara kamu kecil sekali banget. Allahu Akbar. Kita pelajari tentang apa kemarin? Tentang senam. Senam lantai. Oke. Kemarin kita ngapain, Mas Alvito? Lilin. Lilin nyala. Ya, Mister. Kemarin ngapain kemarin? Senam lantainya ngapain? Yang minggu kemarin, Kak, Mister. Ya. Minggu kemarin saya izin, Mister. Keluar dari Zoom itu. Iya. Iya. Akmal. Tak lagi Akmal. Kemarin kita ngapain kemarin? Senam lantainya. Oh, kemarin senam lantainya ada headstand, kayang sama sikap lilin. Oke. Kemarin presentasi ya? Saya bukan. Tidak. Bukan, maksudnya saya mempresentasikan kemarin ya. Iya, Mister. Ya. Jadi pertemuan kita mungkin kurang sekali. 3 Pak ya? Pada saya 3 kali ya? Kurang 3 kali ya. Jadi kurang 3 kali pertemuan. Jadi kemarin senam lantai sudah ya. Kemarin juga kalian sudah praktek ya. Saya juga sudah melihat ya. Kalian mungkin ada yang banyak yang kesulitan juga ya. Namanya dengan kemarin gerakan sikap lilin headstand ya, kayang itu ada yang merasa kesulitan. Saya juga melihat mungkin dari kondisi tubuhnya ya, mungkin ada yang semakin menggembung karena pandemi ini ya, jadi kayaknya berat semua ya. Ya, ada yang tangannya nggak kuat, ada yang saat kayang itu ya, ada yang ya, ada juga yang menggunakan gambar lain ya, bukan fotonya sendiri. Untuk tugasnya memang saya terima, tapi nanti untuk nilainya ya mungkin berbeda-beda. Oke, enggak apa-apa. Baik, hari ini ya kita bergerak terlebih dahulu ya. Nanti kita akan mempelajari terkait PMS. Apa itu PMS? Apa Firman Dika kok senyum-senyum? PMS itu apa, Firman? Apa Firman Dika? Iya ya. Ngerpe. Wah, ngerpe ini. Wah, ayo. Apa Fajar? Atau Alfiona, PMS itu apa? Pramenstruasi sindrom. Mayang mungkin Mayang? Penyakit menular seksual. Oke, ya. Penyakit menular seksual ya. Karena di sini kalian sudah kelas 3 saya anggap dewasa ya. Jadi nanti mikirnya jangan macam-macam ini untuk pembelajaran ya. Ini juga untuk kalian butuhkan nanti saat kalian sudah keluar dari sini dewasa ya, sudah apalagi sudah berkeluarga atau kerja nanti. Baik, kita bergerak dulu ya. Untuk geraknya saya minta bantuan kepada bentar. Yang bantu untuk gerak Noval Nail. Ya, kenapa dia lagi? Ya. Nanti lama ya Allah. Oke, silakan semuanya mengatur posisi. Yang memimpin adalah Noval Nail. Ya, biar nggak ngantuk ya. Yang nguap-nguap itu biar seger. Udah jam 10 ini ya. Ya, silakan mengatur posisinya masing-masing. Tak lagi sama. Ya, sambil mulai dulu enggak apa-apa ya, sambil menunggu. Ya, sambil dilemas-lemaskan ya jadinya. Kalau udah siap, silakan kameranya dinyalakan. Ya, kameranya dinyalakan, jempolnya ditunjukkan ya. Jempol tangan saja ya, jangan jempol kaki. Kalau sudah siap ya didirikan itu. Baik, sudah siap semua ya. Oke, silakan Mas Noval dipimpin. Kira-kira 10 menit. Silakan. Pertama di bagian kepala ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian
kepala ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ditekuk ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bagian tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ke arah belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bagian kaki kanan diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disilakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian pelemasan kaki diputar keluar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diputar ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki kiri diputar keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diputar ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, Mister. Oke, silakan kembali ke posisi duduk ya. Silakan geser posisinya. Yang sudah nyiapkan mesin, silakan
yang belum menyiapkan ya tidak usah nyiapkan ya, nanti malah lama menyiapkannya ya. Ya, jangan ditempuh ya untuk risiko validitas, dan juga silakan menyiapkan kertas sama ballpoint ya. Nanti silakan menyiapkan kertas dan ballpoint ya. Karena nanti setelah ini saya akan presentasi ya, kalian buat coretan. Ya, jadi saya akan mempresentasikan sebuah materi kita yang tadi sudah saya sampaikan. Kalian buat coret-coretan ya supaya nggak lupa juga ya. Sekaligus nanti untuk menjadi tugas di GC kalian nanti ya. Jadi tugas GC-nya itu nanti itu kalian screenshot dimasukkan di GC itu aja ya. Jadi setelah itu nanti nggak ada tugas lagi. Karena kalau PMS ini nggak ada prakteknya ya. Kalau praktek malah bahaya nanti ya. Penyakit dipraktekkan ya. Oke, sudah siap? Silakan dinyalakan kameranya. Baik ya, siap ya. Kalau siap, akan saya mulai untuk presentasi ya. Saya share screen, bentar. Sudah keluar belum? Belum. Apakah sudah keluar? Sudah sih tapi belum. Halo? Tulisannya belum sih. Kenapa? PPT-nya sudah. Sudah keluar? Iya. Sudah keluar? Nggak ada tulisan. Oh, nggak ada tulisannya loh, kok bisa? Nggak tahu sih. Wah, belum saya tulisi berarti tadi ini, lupa ini kayaknya. Mana ini? Oke ya. Pak, oh ternyata ya. Ternyata ada tulisannya. Walah. Bentar. Ternyata keluar tulisannya. Oke ya. PMS. Penyakit menular seksual. Sebelumnya ya, jadi jangan mikir yang aneh-aneh atau yang macam-macam, tapi ini mikir untuk pembelajaran ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi. Ya, semoga saja kita dan kalian semua ya tidak sampai mengalami ini ya. Walaupun mungkin dulu misalkan pernah ini ternyata kok hampir sama ya. Mungkin bisa saja ya, karena PMS menular seksual ini bukan hanya dengan kontak, tapi tanpa kontak pun bisa terjadi. Ternyata itu yang terjadi ya. Baik, selanjutnya. Oke. Hakikat PMS atau penyakit menular seksual. Arya, bisa dengar saya Arya? Ya, Miss. Start. Mister ya, jangan Miss ya. Dibaca. Dari atas, Mister. Enggak, dari belakang. Dari atas loh, ayo. Hakikat penyakit menular seksual disebut juga dengan infeksi menular seksual atau IMS, ditularkan melalui hubungan seks tidak aman. Kenapa kok pas ngomong itu kok dipelankan ya? Santai aja nggak apa-apa ya. Ini kita ilmiah ya. Oke. Penyebaran bisa melalui darah, sperma, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Penyebaran tanpa hubungan seksual juga bisa terjadi dari seorang ibu kepada bayinya, baik saat mengandung atau ketika melahirkan. Yang kedua, pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang juga berisiko menularkan infeksi. Iya, jadi ternyata ada dua macam ya, walaupun namanya menular seksual, tetapi bukan hanya dengan seksual saja. Ini ditularkan dengan seksual yang tidak aman. Ya, kalau seksual secara aman, saya kira ya aman, berarti nggak sampai terjadi hal seperti ini. Tetapi aman pun kadang juga beresiko. Oke, penyebaran bisa melalui darah, ya, misalkan kontak dengan darah, mohon maaf ya, sperma, cairan vagina, atau cairan-cairan yang lain di tubuh. Ya, mikirnya jangan macam-macam ya. Ini untuk pembelajaran, ya. Ini sangat penting sekali karena kalian
saya anggap sudah 16, 17, 18 tahun ya, saya kira sudah dewasa dan perlu tahu ini ya untuk pencegahan kalian nanti. Oke. Tanpa hubungan seksual bisa juga dengan dari bayi, dari orang tua ke bayinya. Otomatis orang tua ya ibu ya, nggak mungkin orang tua laki-laki ke bayinya ya, nggak bisa ya. Atau pemakaian jarum suntik, ya jarum suntik, apalagi yang pengguna narkoba, biasanya jarum suntiknya kan nggak mungkin kalau narkoba 5 orang, jarum suntiknya 5 orang nggak, biasanya pakai 1, ya 1 untuk gantian lah, itu berbahaya. Termasuk juga yang di medis, di dokter atau di puskesmas rumah sakit itu sekarang sudah meminimalisir jarum suntik ya. Kalau misalkan sakit biasanya obat. Kalau dulu zaman saya dulu itu masih banyak kalau sakit pasti suntik ya. Ya, kalau sekarang diminimalisir ya khawatirnya terjadi ini ya. Selain itu juga ya di sini tidak disebutkan tapi juga dengan kontak, artinya kontak misalkan si A itu punya penyakit PMS ini tadi si A, kontak dengan si B. Ya, itu bisa juga terjadi sakit itu tadi, jadi bukan hanya dengan seksual atau dengan yang dua ini ya. Mungkin ada yang tanya dari sini, jelas nggak kira-kira? Belum. Jelas ya? Oke, saya lanjut kalau gitu. I don't like long sleeve because long sleeve Pari, dibaca nih. fit to my body. Penyebab PMS, bakteri. Oke ya, 1 bakteri, 2 virus, 3 parasit, 4 protozoa, 5 jamur. Oke ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 macam. Ya, ada bakteri, ada virus, ada parasit, ada protozoa, ada jamur. Ya, semuanya ini adalah mikroorganisme yang kecil, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Ya, kenapa saya nyebutnya hewan atau tumbuhan? Kenapa? Karena kalau jamur ini tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Saya tanya, kalau jamur ini tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Halo? Di biologi sudah pernah dijelaskan enggak? Jamur itu apa? Bakteri. Hewan berarti. Halo, nggak ada respon ini? Iya, Mister, nggak tahu saya. Hewan. Jian. Hewan. Han, jamur itu tumbuhan atau hewan, Jian? Tumbuhan, Mister. Kenapa? Tumbuhan. Ya, jamur adalah tumbuhan yang tidak punya klorofil, kalau nggak salah seperti itu ya, kalau dulu saya ingat ya. Kalau bakteri itu lebih ke mikroorganisme ya. Bakteri, virus, parasit ya. Protozoa ini lebih ke istilahnya hewan ya, walaupun bukan hewan ya. Jadi utamanya mereka adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sangat kecil yang tubuh yang bisa masuk ke tubuh kita. Ya, seperti bakteri itu jelas ya, bakteri itu bisa masuk ke tubuh kita. Virus itu jelas ya, virus itu bibitnya penyakit ya. Dia hanya tumbuh di sel. Kemudian parasit itu bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Mereka jelas yang pasti mereka adalah tidak bisa hidup sendiri. Mereka hidupnya adalah nempel di inangnya nanti. Itu yang akan diserap. Ya, protozoa pun seperti itu. Baik, lanjut. Itu mahal banget. Oke, yang pertama adalah disebabkan oleh bakteri. Coba Nabila Ananda dibaca. Anjay. Bilis. Ayo. Disebabkan oleh bakteri. Bilis, gonore, Chlamydia, kankeroid, granuloma inguinal, limfogranuloma. Nah, ya. Namanya sangat apa ya? Latin sekali ya. Mungkin asing didengar ya, tapi kita akan mempelajari ini ya. Ada sifilis, gonore, chlamydia, kankeroid, granuloma inguinale ya. Kemudian yang terakhir adalah LPV. Yang pertama adalah sifilis atau biasanya disebut orang sipilis ya. Coba Rakan dibaca, Rakan.
sifilis atau raja singa disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Oke ya, nama bakterinya ini ya. Ini nama bakterinya. Lanjut. Gejala sifilis, munculnya lesi atau luka pada alat kelamin atau pada mulut. Luka ini mungkin tidak terasa sakit, tapi sangat mudah untuk menularkan infeksi, utamanya dengan sentuhan. Luka atau lesi ini akan bertahan selama 1,5 bulan dan kemudian menghilang dengan sendirinya. Jika sifilis tidak ditangani, infeksi ini akan berlanjut ke tahap yang berikutnya dalam 4-10 minggu setelah lesi hilang. Pada tahap berikutnya, gejala yang mirip dengan flu seperti demam, nyeri pada persendian, dan sakit kepala akan muncul. Kerontokan rambut hingga pitak juga bisa dialami penderita. Jika dibiarkan, infeksi sifilis bisa bertahan di dalam tubuh selama beberapa tahun tanpa menimbulkan gejala apapun. Yang perlu diwaspadai selama masa itu, bakteri akan menyebar ke bagian tubuh lain dan dapat menyebabkan kondisi serius berupa kelumpuhan, kebutaan, demensia, meningitis, gangguan jantung, dan masalah koordinasi. Untuk memastikan diagnosis sifilis, tes darah bisa dilakukan. Antibiotik seperti suntikan penisilin digunakan untuk mengobati sifilis. Hindari hubungan seksual sebelum memastikan Nggak kelihatan. Ya, Mister. Hindari hubungan seksual sebelum memastikan infeksi sifilis benar-benar hilang, yaitu sekitar 2 minggu setelah pengobatan selesai. Pastikan juga untuk memeriksa kesehatan pasangan Anda saat ini atau orang yang pernah berhubungan seksual dengan Anda jika Anda terdiagnosis sifilis. Oke ya, pertama adalah sifilis. Ya. Ini dengan bakteri namanya ini ya, sudah ada namanya Treponema pallidum. Untuk diagnosisnya bagaimana? Dilakukan ini ya, di sini ada tes darah. Jadi untuk mengetahui tes darah, yaitu munculnya luka di alat kelamin atau pada mulut ya, hati-hati ya. Jadi alat kelamin atau pada mulut mungkin tidak terasa sakit, tapi infeksinya ini sangat mudah sekali menular. Luka akan bertahan selama 1,5 bulan lama ya, kemudian hilang sendiri. Tapi jika tidak ditangani ini berbahaya ya, berbahaya. Bisa muncul lagi ya, kemudian ada gejala-gejala lain. Gejalanya ini bukan hanya di, mohon maaf ya, alat kelamin saja, tapi seperti flu, demam ya, persendian ya. Nah, kalau yang ini ya, kerontokan rambut, konotasinya jangan macam-macam ya. Nanti di sini kerontokan rambut hingga pitak juga bisa dialami penderita. Jangan sampai berkonotasi atau punya pemikiran berarti orang botak itu punya sakit ini, jangan ya. Ya, jangan seperti itu. Nanti orang botak itu berarti sakit ini ya, jangan. Karena berbeda ya, orang botak yang botak karena memang keturunan, ya ada ya memang karena keturunan dari orang tuanya mungkin terjadi seperti itu, atau orang botak karena sakit seperti ini, ya beda. Kemudian jika infeksi bisa bertahan dalam tubuh selama beberapa tahun tidak tanpa menimbulkan gejala ya. Jadi walaupun nanti misalkan sudah sehat sembuh tetapi ternyata infeksinya masih ada, itu bisa ya. Jadi tidak terjadi apa-apa, tapi harus diawasi. Kenapa? Karena jangka panjangnya ini banyak sekali ya, ada kelumpuhan, kebutaan, demensia, meningitis, kemudian gangguan jantung, masalah koordinasi ya. Jadi di sini untuk mengobatinya dengan antibiotik. Namanya antibiotik kalau misalkan diberikan dosisnya misalkan 1 minggu, ya harus habis dalam 1 minggu itu. Tidak boleh misalkan 6 hari diberi obat 6 hari ternyata diminum cuma 3 hari. Yang 2 hari nggak diminum, kenapa? Karena sudah sehat ya. Ini malah berbahaya. Kenapa? Virusnya akan semakin menguat kalau memang virusnya masih ada. Jadi kalau memang apapun nanti ya, sakit apapun nanti kalau diberi antibiotik dosisnya 3 hari, ya harus dihabiskan 3 hari itu. Jadi jangan sampai tinggal 2 biji nggak saya minum, kenapa? Karena sudah saya sembuh. Nah, itu berbahaya nanti di efek jangka panjangnya
Ya, hati-hati ya, antibiotik apapun itu hati-hati. Mungkin dari sifilis ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, mungkin nanti juga silakan dicek ya. Kalian pernah punya pengalaman nggak atau orang lain? Nah, itu juga kalian harus berhati-hati. Untuk yang lain yang paling akhir ini ya. Untuk yang paling akhir, pastikan pemeriksaan kesehatan pasangan Anda saat ini atau orang yang pernah berhubungan seksual dengan Anda jika Anda terdiagnosis sifilis siapapun ya yang sudah pernah, ya ini harus berhati-hati. Mohon maaf ya, mungkin yang pekerja yang komersial ya, pekerja yang komersial itu kalau yang mohon maaf yang mungkin agak murah ya, mohon maaf yang agak murah mungkin mereka mengabaikan ini. Ya, mereka mengabaikan ini. Tetapi, mohon maaf, kalau di luar negeri ya, mungkin yang legal, ya, karena ada di luar negeri yang legal itu, mereka harus koordinasi, selalu periksa ke dokter. Jadi ada dokternya, ada obatnya, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ya, mungkin ini tabu dibicarakan, tapi ini memang seperti itu, ya. Jadi di Indonesia memang tidak diperbolehkan. Ya, kalau di luar negeri ada sebagian negara yang melegalkan, memperbolehkan, tapi mereka juga punya pencegahan dengan itu tadi dokter. Oke ya, sekali lagi mikirnya jangan macam-macam ya, jangan sampai berpikir ke arah sana. Oke, lanjut kembali ke yang kedua, silakan. Ezra, dibaca Ezra. Gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Beberapa penderita penyakit ini tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga bisa tidak diketahui sama sekali jika dirinya terinfeksi. Bila menimbulkan gejala pada penderita gonore dapat ditemukan gejala gonore pada pria. Pada ujung penis keluar cairan berwarna putih, kuning, atau hijau. Rasa sakit atau perih saat buang air kecil. Peradangan pada ujung penis. Terkadang ditemukan rasa sakit di sekitar buah zakar. Gejala gonore pada wanita. Cairan vagina yang encer dan berwarna kuning atau hijau. Sering buang air kecil. Perih atau rasa sakit saat buang air kecil. Rasa sakit pada perut bagian bawah pada saat berhubungan seks atau setelahnya. Pendarahan pada saat berhubungan seks atau setelahnya. Atau perdarahan berlebihan ketika mengalami menstruasi, gatal di sekitar kelamin. Infeksi gonore juga bisa berdampak pada bagian tubuh lain bila terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Bagian tubuh lain yang berisiko terkena gonore adalah rektum, mata, dan tenggorokan. Diagnosis dengan melakukan tes urin pada pria, pemeriksaan cairan vagina pada wanita. Selain itu, pengambilan sampel nanah dari bagian yang terinfeksi juga bisa dilakukan. Diobati dengan antibiotik. Sangat penting untuk minum obat antibiotik sesuai dosis dan jangka waktu yang dianjurkan, agar infeksi benar-benar lenyap. Jika tidak ditangani dengan baik, gonore atau kencing nanah bisa menyebabkan kemandulan. Oke ya, gonorea atau kencing nanah ya. Ini bahasanya kencing nanah biasanya ya. Utamanya adalah laki-laki. Ini yang sering adalah laki-laki ya. Hati-hati ya laki-laki ya. Yang merasa laki-laki hati-hati. Ini ya. Ini di sini jelaskan ya gejala pada laki-laki. Ujung Mr. P-nya ya keluar cairan berwarna putih, kuning atau hijau ya. Istilahnya apa? Nanah, keluar nanahnya. Kemudian rasa sakit, perih saat buang air kecil. Kemudian peradangan. Kemudian juga rasa sakit di sekitar buah zakar. Kemudian pada wanita ya, ini wanita yang utamanya yang sudah telah berhubungan dengan orang yang cowok yang sakit ini. Bentar ya. Dengan menyebut nama Sang Pengasih dan Maha Percaya. Wahai Allah Tuhan kami, manfaatkanlah ilmu yang telah kami pelajari.
Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Cukupkanlah Allah sebagai penolong dan pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, itu ya untuk pembelajaran kita ya, kita nggak sampai selesai ya. Ini saya lanjutkan sedikit ya ini ya. Infeksinya, diagnosanya dengan menggunakan tes urin atau tes cairan pada wanita. Kalau laki-laki tes urinnya. Mungkin ada yang tanyakan atau disampaikan untuk sebelum kita akhiri? Belum ada. Silakan kalau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Mister, yang berarti cuma sampai. Iya. Baik, untuk tugasnya nanti ya yang tadi aja. Jadi, yang belum jangan. Tadi yang sudah, jadi nggak usah ke yang lain dulu. Nanti yang lain kita lanjutkan minggu depan. Ya, karena masih banyak dua itu kan. Ada lagi yang tanyakan? Belum. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri untuk pembelajaran. Silakan. Kita doa lagi ya, Mas Restu. Silakan berdoa, Mas Restu. Recording stopped. Hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf karena